Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sehubungan dengan mata kuliah kita, kecakapan antarpersonal, dan kebetulan di kelompok kami kebagian judul adalah Interpersonal Skill Communication. Apa sih itu Interpersonal Skill Communication? Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan interpersonal skill? Interpersonal skill adalah kecakapan dalam berinteraksi dengan orang dan ataupun pihak yang lain. Ya, kami akan bahas 4 topik penting yang berada pada judul Interpersonal Skill Communication. Yang pertama adalah hambatan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Kemudian strategi komunikasi atau individu. Kemudian komunikasi dalam organisasi. Kita akan ulas satu persatu apa sih yang dimaksud dari hambatan komunikasi, kemudian komunikasi yang efektif, kemudian strategi komunikasi antar individu, dan yang terakhir komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan komunikasi. Kita akan lihat setidaknya ada 3 bentuk hambatan dalam komunikasi, yaitu hambatan teknis, kemudian yang kedua adalah hambatan semantik, dan yang ketiga adalah hambatan perilaku. Kita akan ulas satu-satu. Yang pertama, hambatan teknis. Hambatan teknis adalah hambatan berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi. Kemudian contohnya perkembangan teknologi, kemudian kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu tidak merata. Kemungkinan perkembangan teknologi itu bisa kita rasakan di kota-kota besar, tapi kalau mungkin kita ke pelosok, maka perkembangan teknologi itu bisa kita rasakan keterbatasan teknologi itu di wilayah-wilayah tertentu. Jadi perkembangan teknologi itu kurang merata dan kerusakan alat komunikasi. Ya, ini adalah dampak-dampaknya ya, ataupun yang dimaksud dengan hambatan-hambatan dari komunikasi itu. Kemudian yang kedua adalah hambatan semantik. Hambatan semantik ini adalah hambatan komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif. Ya, kalau bisa kita lihat dalam kehidupan sosial kita setiap hari, mungkin saja komunikasi yang disampaikan benar ke si A, kemudian komunikasi disampaikan si A ke si B sehingga akan berbeda dan lain sebagainya. Semakin lebih mengarah pada pengungkapan suatu hal lewat bahasa dan kata-kata. Jadi ketika kita memberikan informasi, kita harus berikan informasi sejelas-jelasnya supaya apa? Supaya informasi itu dapat tersampaikan dengan jelas kepada orang yang dituju, kepada instansi yang dituju, atau kepada pihak-pihak tertentu yang kita tujukan. Kemudian yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Ya, hambatan manusiawi artinya adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia, seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, dan lain sebagainya. Kita akan lihat faktor manusiawi ini. Kalau dikatakan di sini bahwa seperti faktor emosi, kalau kita menyampaikan pesan misalnya lewat media sosial, WA, kemudian Instagram dan lain sebagainya, mungkin saja ketika kita menyampaikan informasi kepada orang lain dengan tulisan atau dengan kalimat, dia menangkapnya berbeda dengan apa yang kita maksud. Kemudian prasangka pribadi, ya, bisa saja kita sampaikan sesuatu yang baik, tetapi sampai kepada orang lain, dia berprasangka seperti kok ini tidak pantas bagi saya. Ya. Kemudian mari kita kemas informasi itu sebaik-baiknya untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian persepsi, ya, ketidakcakapan dan kemampuan atau ketidakmampuan dan lain sebagainya. Ya, bisa saja ketika kita menyampaikan informasi kepada orang lain dari pihak A ke pihak B, maka informasi itu tidak jelas. Oleh karena apa? Banyak faktor. Seperti tadi faktor emosinya, kemudian faktor prasangka pribadi, kemudian faktor persepsi,
kemudian faktor ketidak cakapan atau kemampuan atau ketidakmampuan. Nah, jadi ada tiga hal ini ya. Ada tiga hal ini dalam kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Tiga hal ini perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah hambatan teknisnya. Bisa saja oleh karena kerataan teknologi tidak merata di seluruh negeri ini. Kemudian yang kedua adalah hambatan semantik, di mana hambatan-hambatan ini ya komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif ya. Semantik lebih mengarah kepada pengungkapan suatu hal lewat bahasa dan kata-kata. Jadi mari kita susun informasi ini dengan bahasa atau dengan kata-kata yang gampang dimengerti, yang membangun dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hambatan manusiawinya. Ya, kita harus perhatikan kepada siapa kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, apakah dengan anak-anak, maka komunikasi kita harus sama dengan bahasa anak-anak. Kemudian ke orang yang lebih tua, komunikasi kita akan apa? Kita harus lebih sopan dalam menyampaikan komunikasi atau berkomunikasi kepada mereka atau menyampaikan pesan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Apa sih yang disebut dengan komunikasi yang efektif? Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, yaitu di mana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Ya, jadi komunikasi yang efektif itu harus dua arah. Kalau kita biasanya melakukan perkuliahan secara daring atau secara online, saya rasa komunikasi kita hanya satu arah. Kita hanya mendengarkan si ibu atau si bapak dosen menyampaikan kepada kita. Itulah oleh karena keterbatasan tertentu, oleh faktor-faktor tertentu yang membuat kita tidak bisa berkomunikasi dengan dua arah. Tetapi katakan komunikasi yang efektif itu adalah ketika kita membangun komunikasi itu dengan dua arah. Apa sih yang dimaksud dengan dua arah? Kita lihat cara membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah mau mendengarkan lawan bicara. Oke. Kemudian mau mengajukan pertanyaan. Ketika kita mendengarkan berarti lawan bicara kita, ya, orang si penyampai informasi itu sedang berbicara satu arah. Tetapi ketika kita mau mengajukan pertanyaan, ya, maka kita sedang membangun komunikasi dua arah. Kemudian beri informasi yang jelas. Kita harus memberikan informasi yang jelas, informasi yang gampang dimengerti. Kita akan bangun informasi itu dengan bahasa yang gampang kita mengerti, tergantung kepada siapa kita berbicara. Kemudian kombinasikan komunikasi verbal dan non verbal. Ya, kita akan lihat. Yang pertama adalah mau mendengarkan lawan bicara. Tentu dalam komunikasi kita juga harus mau mendengarkan lawan bicara kita. Beri kesempatan lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya. Kamu akan dipandang sebagai sosok egois karena hanya fokus terhadap diri sendiri. Jadi, izinkan pihak lain untuk berbicara dan menjadi pendengar yang baik. Sikap tersebut sangat dibutuhkan saat sedang berada di lingkungan kerja yang sifatnya formal. Jadi harus kita perhatikan teman-teman, ya. Jadi harus kita perhatikan di mana kita berada. Oke, di mana kita berada. Ketika kita dalam forum terbuka, ya, ketika kita dalam forum terbuka dan saatnya kita untuk mendengar, mari kita mendengar, ya. Jangan membangun komunikasi lain dengan teman kita. Ketika misalnya dosen kita sedang menjelaskan sesuatu, mari kita mendengarkan, ya. Jangan kita malah sibuk berbicara dengan orang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah mau mengajukan pertanyaan. Kita membangun komunikasi dua arah. Adapun komunikasi yang efektif juga memerlukan tanggapan dari pihak lain serta pernyataan yang telah disampaikan oleh lawan bicara memerlukan tanggapan. Jadi bisa dengan mengajukan pertanyaan. Jika terdapat pertanyaan tidak dimengerti atau mengutarakan tanggapan, dengan mengajukan pertanyaan kita juga bisa dianggap sebagai pendengar yang baik karena mendengarkan
tandanya ketika kita mengajukan pertanyaan, satu pertanyaan yang mungkin tidak kita mengerti ketika si pembicara menyampaikan pesan. Artinya adalah ketika kita mengajukan pertanyaan, kita benar-benar mendengarkan dia berbicara. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah beri informasi yang jelas. Untuk cara membangun komunikasi yang efektif dan efisien, berikutnya ialah perlu menyampaikan informasi secara jelas sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak lain. Penjelasan informasi dengan jelas dan akurat akan membuat lawan bicara memahami apa maksud dari yang ingin disampaikan. Saya sudah katakan tadi di awal, dengan siapa kita bicara? Ketika kita bicara dengan anak-anak, mari kita bangun bahasanya yang gampang dimengerti oleh anak-anak. Ketika kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, mari kita membangun bahasanya dengan tata krama, sopan santun, dan lain sebagainya. Ya. Supaya apa? Supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Berikan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan apa? Jangan kita membangun sebuah informasi pangkal dan akhirnya tidak jelas. Ya. Jadi harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Agar apa? Agar ketika kita menyampaikan informasi itu, orang yang mendengarkan pun paham dengan apa yang kita maksud. Kemudian adalah kombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Tentu komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan non-verbal di saat yang bersamaan. Ini agar terciptanya komunikasi efektif, jadi dengan gerakan non-verbal seperti mengangguk atau tersenyum bisa menciptakan suasana komunikatif. Jadi ketika kita sedang mendengarkan seseorang berbicara, ketika kita sedang memperhatikan dia berbicara, tentu sering kita secara tidak sadar menganggukkan kepala kita dengan cara menganggukkan, artinya kita kagum. Dengan kata kita tersenyum, tertawa, artinya kita apa? Sedang mendengarkan dia berbicara. Jadi interpersonal skill itu sangat kita perlukan ketika kita sedang bekerja nanti. Ya, kita masih dalam perkuliahan, kita harus membangun relasi kita. Kita harus membangun komunikasi kita dengan siapapun, teman kita di kampus, ya, teman kita di kos-kosan, bahkan dengan teman kita di kantor. Agar apa? Agar hubungan kita dengan mereka, dengan interpersonal skill, cara kita membangun komunikasi dengan mereka lebih baik, dan kita bisa apa? Dan kita bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa mensinkronkan antara si A, si B, saya, kita semua. Kemudian kita akan lanjutkan ke yang bagian yang ketiga, yaitu komunikasi dalam organisasi. Tapi saya tidak akan bahas ini karena teman-teman saya akan membahas di berikutnya. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana mereka akan mempresentasikan. Ya, kami akan mencoba bekerja sama yang baik untuk menyampaikan materi ini kepada teman-teman semua. Mungkin akan disampaikan oleh Najib ataupun Muhammad Prayoga. Selamat malam. Kita akan nantikan presentasi berikutnya dari mereka. Thank you. Komunikasi dalam organisasi. Menurut Argyris, komunikasi dalam organisasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu formal dan informal. Formal adalah komunikasi yang dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Sedangkan informal adalah komunikasi yang tidak dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Ron Ludlow mengemukakan pendapat bahwa komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relation mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Sedangkan De Vito berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Dari ketiga pendapat ahli mengenai komunikasi organisasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian,
penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linier. Yang kedua, model komunikasi interaksional. Yang ketiga, model komunikasi transaksional. Yang pertama, model komunikasi linier. One-way communication. Dalam model ini, komunikator memberi suatu stimuli dan komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Komunikasi bersifat monolog. Yang kedua, model komunikasi interaksional. Sebagai kelanjutan dari model pertama, pada tahap ini sudah terjadi feedback. Komunikasi berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog. Tiap partisipan memiliki peran ganda, satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain sebagai komunikan. Yang ketiga, model komunikasi transaksional. Komunikasi dipahami dalam konteks hubungan antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi informatif. Organisasi menjadi tempat pemrosesan informasi yang dapat digunakan anggotanya. Fungsi regulatif berkaitan dengan semua peraturan yang berlaku dalam organisasi. Fungsi persuasif berkaitan dengan tugas pimpinan untuk memersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Fungsi integratif berkaitan dengan penyediaan saluran komunikasi bagi para anggota organisasinya. Strategi komunikasi antar individu. Strategi komunikasi interpersonal merupakan rencana yang telah dipilih untuk berinteraksi terhadap seseorang dengan tindakan yang akan dilakukan guna mencapai suatu tujuan bersama. Strategi juga sebagai metode yang digunakan agar meminimalisir tindakan yang tidak baik dalam mengelola suatu usaha yang ingin dicapai. Strategi komunikasi adalah keterampilan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa strategi yang dapat membantu berbagi komunikasi antar individu. 1. Mendengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh kepada pembicara. Tunjukkan minat dengan ekspresi wajah dan kotak mata, dan hindari mengganggu satu orang lain berbicara. 2. Tanya pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka memungkinkan orang untuk berbicara lebih luas dan berbagi informasi lebih dalam daripada pertanyaan yang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Nomor 3. Gunakan bahasa tubuh yang positif. Bahasa tubuh yang positif seperti senyum, sikap tubuh terbuka, dan kontak mata dapat membantu membangun ikatan yang lebih baik. 4. Pahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Cobalah untuk melihat dari sudut pandang orang lain dan mengakui perasaan mereka, bahkan jika Anda tidak setuju. 5. Kendalikan emosi Anda. Saat berbicara dengan emosi tinggi, cobalah untuk tetap tenang dan berbicara dengan bahasa yang tidak menghakimi. 6. Jangan mengasumsikan bahwa orang lain tahu apa yang Anda pikirkan. Jika Anda memiliki informasi penting untuk disampaikan, katakan dengan jelas. 7. Nada suara yang sesuai. Nada suara yang tepat dapat membantu menyampaikan pesan Anda dengan lebih baik. Jangan terlalu keras atau terlalu lembut. 8. Bersabar. Memberi orang waktu untuk berbicara dan memproses informasi adalah penting. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan atau memotong pembicaraan mereka. 9. Jujur dan terbuka. Jujurlah tentang perasaan dan pandangan Anda, tetapi lakukan dengan cara yang hormat dan sopan. 10. Gunakan umpan balik konstruktif. Jika perlu memberikan umpan balik, lakukan dengan cara yang konstruktif dan hindari kritik yang merendahkan.
11. Hormati perbedaan. Akui bahwa setiap orang memiliki pendapat dan nilai-nilai yang berbeda. Hargai pendapat tersebut. 12. Praktek kesadaran diri. Kesadaran diri tentang bagaimana Anda berkomunikasi dan bagaimana orang lain mungkin merespon adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan komunikasi Anda. 13. Latihan berbicara di depan umum. Jika Anda ingin meningkatkan kemampuan berbicara Anda, pertimbangkan untuk berlatih berbicara di depan umum atau mengikuti kursus komunikasi. 14. Berpikir sebelum berkata-kata. Pertimbangkan pesan Anda sebelum mengatakannya dan pastikan itu relevan dan bermanfaat. 15. Pahami konteks. Komunikasi yang efektif memperhitungkan konteks, situasi, dan lingkungan di mana percakapan berlangsung. Menggunakan strategi-strategi ini dapat membantu Anda menjadi komunikator yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Terima kasih.